Pemirsa Sore Jember masih bersama saya Nik Jamadi dan dua bintang tamu saya. Ada PLT Kepala Bapenda Kabupaten Jember, ada Bapak Suyanto dan juga Bapak Hendra Surya Putra, beliau Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah. Ya, ketika tadi sebelumnya saya sudah banyak menggali dari Pak Suyanto mengenai apa sih itu Bapenda, kemudian ada sumber-sumber yang harus dikelola dari pajak daerah apa saja. Tadi muncul akhirnya bahwa kita ketahui ada beberapa sumber pendapatan daerah yang bisa dikelola oleh Bapenda dan salah satu yang potensial adalah PBB. Tapi kita juga tadi menemukan bahwa di PBB ini ada persoalan-persoalan yang akan kita bahas di segmen ini. Mungkin Pak Hendra bisa menambahkan dari apa yang tadi disampaikan oleh Pak Suyanto bahwa di Jember ini ternyata ada persoalan terkait dengan PBB, di mana setiap tahun target capaiannya itu ternyata tidak pernah tercapai gitu. Tadi sudah sedikit disampaikan persoalan yang terjadi gitu. Mungkin ada yang ingin ditambahkan? Ya betul, jadi untuk PBB memang ada permasalahan baik internal maupun eksternal. Yang utama adalah berkaitan dengan seperti disampaikan Bapak Kepala Badan, ada berkaitan dengan namanya validitas data ya Mbak ya. Karena data PBB ini bersifat dinamis sehingga ketika masyarakat itu terkadang saya sudah memiliki bukti kepemilikan yang baru, akan tetapi data SPPT-nya tidak berubah. Yang terjadi adalah seperti itu, dan kecenderungan kalau sudah berbeda nama mereka tidak mau membayar lagi. Padahal PBB ini sudah sebenarnya pajak yang sifatnya objektif, jadi berdasarkan tempat atau lokasi, sehingga nanti kami berusaha untuk bagaimana update data ini bisa berjalan dengan baik gitu ya, intinya seperti itu. Jadi muaranya kita sekarang ini dari fokus di transaksi jual beli sebenarnya. Jadi sebenarnya ada rentetan peristiwa yang menjadi dasar untuk perubahan PBB itu sendiri. Salah satunya adalah transaksi jual beli atau mungkin transaksi waris, APHB, dan mungkin transaksi yang lain yang berkaitan itu kita sudah memfasilitasi juga selama ini melibatkan PPAT baik notaris maupun camat itu untuk melakukan proses namanya validasi transaksi gitu nih. Jadi nanti setelah validasi transaksi itu dilaporkan secara online bisa selesai dan otomatis data PBB-nya sudah bisa berubah dengan secara otomatis di tahun berikutnya. Jadi satu pekerjaan pelaporan pajak yang lain bisa untuk dasar perubahan yang lain. Itu sudah kita mulai sejak tahun 2020 sebenarnya. Jadi ini tahun kedua kita coba memperbaiki, jangan sampai ada yang tertinggal lagi. Kami juga sudah melakukan sosialisasi untuk menghimbau PPAT dan PPATS. Selama ini tuh yang menjadi masalah juga tidak semua transaksi itu dilaporkan kepada kami. Ya, betul. Oleh PPAT-nya atau mungkin oleh PPATS-nya gitu ya. Dengan berbagai kendala gitu ya. Oleh karena itu kami juga melibatkan kemarin kita roadshow ke desa-desa untuk kita beri akses untuk mereka juga ikut bisa membantu Pak Camat untuk melaporkan. Sehingga nanti kebutuhan masyarakat itu bisa untuk mendapatkan SPPT yang sesuai dengan datanya yang terbaru, mereka bisa menjembatani itu. Jadi kami ini kan bukan orang yang bekerja dengan kebatinan ya. Kalau tidak dilaporkan kami juga akan tidak tahu ada transaksi gitu ya. Jadi kami berupaya mengoptimalkan pelaporan validasi itu untuk sebagai dasar perubahan SPPT PBB. Oke, nah itu tadi mungkin terkait dengan data administrasi yang diupdate ya, di mana masyarakat yang melakukan perubahan data harus segera dilaporkan agar selanjutnya itu dijadikan dasar untuk tidak ada lagi alasan saya tidak mau bayar karena bukan nama saya gitu, meskipun objeknya sudah dikuasai oleh yang bersangkutan gitu. Terkait dengan pembayaran, ada kalanya masyarakat juga kan merasa nggak mau nih ribet, tidak mau membayar karena tidak mau datang. Nah saat ini kan sudah kita tahu bahwa ada banyak sekali varian pembayaran. Apakah sudah ada semacam inovasi yang dilakukan oleh Bapenda Jember untuk memudahkan masyarakat khususnya untuk membayar PBB agar bisa diakses dari manapun? Ya sebenarnya sudah di launching Pak ya, tanggal 3 bulan Juli kemarin sudah kita siapkan untuk beberapa pihak itu bisa mengakses data kita. Jadi ada yang perbankan, ada kantor pos juga, ada e-commerce gitu. Jadi nantinya biar
pembayaran PBB ini bisa mudah dan cepat gitu ya, Oke. tidak harus menunggu. Sebenarnya tidak harus menunggu dapat SPPT. Dengan kode-kode nomor objek pajaknya itu kan sudah bisa dilakukan ketika PBB itu ketika ditetapkan 1 Januari atau maksimal tanggal 1 bulan Januari sudah kita tetapkan sehingga mereka bisa membayar. Setelah tanggal 1 Januari Setelah 1 itu Januari. tanpa harus menunggu surat SPPT. SPPT datang. datang. Oke, jadi masyarakat sekarang ini kan masih banyak yang berpikiran sebelum menerima lembar SPPT mereka belum mau bayar, padahal itu sudah muncul setelah tanggal 1 Januari. Oke. Untuk tahun depan juga kita siapkan sebenarnya ISPPT. Jadi nanti berbasis Android mereka bisa mendownload sendiri. Nah, tidak ini perlu dia. Yang masyarakat sekarang hampir tidak ada yang tidak pegang Android, jadi sangat memungkinkan sekali untuk dibayar menggunakan Android dimanapun juga. Itu sudah di launching? belum Belum, di-launching. tapi next mungkin dalam sudah waktu kita dekat. siapkan. Oke, ya Baik, sekarang proses. sudah siap sistem pembayarannya dengan kerjasama dengan perbankan dan non Iya, perbankan kalau dengan itu perbankan tadi ya. sudah siap ya. Oke, Sudah selain berjalan. kemudahan pembayaran, saya ingin tanya ke Pak Suyanto ini. Mungkin ada semacam servis khusus kepada masyarakat untuk memberikan semacam stimulan atau trigger agar masyarakat ini mau membayar. Ini kan sudah bulan November, sebentar lagi akhir tahun, tutup tahun, agar target saat ini kalau tidak salah tadi disebutkan baru 57%, padahal akhir tahun sudah 2 bulan lagi. Mungkin ada semacam keringanan atau semacam apa program-program khusus yang diberikan kepada masyarakat agar masyarakat lebih mau untuk membayar pajaknya lagi, Pak Suyanto? Kebetulan tahun ini merupakan tahun 2 pandemi ya. Alhamdulillah Pak Bupati memberikan kebijakan kepada masyarakat stimulus yang berupa pembebasan sanksi administrasi keterlambatan pembayaran pajak. Jadi semua jenis pajak. Semua jenis pajak, tidak hanya PBB. Tidak hanya PBB. Jadi sebetulnya itu sudah dimulai bulan Juli kemarin. Nanti akan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2021. Jadi ini masih ada kesempatan 2 bulan. Ayo dimanfaatkan ini. Oke, jadi ini penghapusan Denda. denda. Oke, ini adalah kesempatan yang bisa didapatkan masyarakat untuk untuk bisa membayar pajak apapun itu jenisnya tanpa harus membayar denda. Betul Nah, denda ini sekali. biasanya mumpung kita bicara denda ini. Iya. Nah, masyarakat yang kena denda ini apakah karena sebelumnya melakukan keterlambatan atau seperti apa ini? Ya memang begini ya. Apalagi di masa pandemi ini kan mungkin masyarakat cenderung untuk menunda pembayaran pajaknya ya, karena situasi pandemi kita tahu bahwa semua kegiatan ekonomi sangat terdampak terkait dengan pandemi ini. Jadi memang denda itu muncul karena keterlambatan pembayaran pajak. Ya. Jadi misalnya kalau PBB itu kan kemarin jatuh temponya per 31 Agustus. Jadi September itu seharusnya sudah kena denda. Karena ada kebijakan Bapak Bupati di masa pandemi ini akhirnya diberikan stimulus tadi. Jadi untuk jatuh tempo PBB tahun ini ditunda sampai dengan tanggal 31 Desember. Oke. Gitu. Jadi juga itu denda yang dibebaskan ini juga misalnya wajib pajak mempunyai tunggakan 10 tahun ke belakang itu dendanya akan dihapuskan kalau dibayar sekarang. Oke, gitu tidak hanya 1 tahun atau di Betul. masa pandemi ini, tapi Iya. denda yang terjadi bertahun-tahun sebelumnya ketika mau melunasi tahun ini semua dendanya akan Iya, dihapuskan, hanya membayar pokoknya saja Pokoknya seperti saja. itu. Iya. Oke, nah mungkin terkait dengan ini ada ajakan bagi masyarakat untuk mau menggunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Jadi begini, di masa pandemi ini juga kita tadi sudah menyampaikan kita memperluas jaringan pembayaran pajak daerah, semua jenis pajak daerah. Kita kerjasama dengan tadi sudah sampaikan oleh Pak Indra, kerjasama dengan lembaga perbankan maupun non perbankan. Kepada masyarakat kita berikan alternatif pilihan karena wajib pajak itu sifatnya kan beragam. Mereka bisa membayar ke loket-loket terdekat, misalnya di Indomaret, juga bisa membayar melalui kantor pos, juga membayar lewat BUMDes, juga bisa dari sana. Kalau sudah kita sudah akrab dengan teknologi, kita punya Android, kita bisa membayar lewat e-banking, bisa juga lewat GoPay, GoPay, Oke. Tokopedia. Tokopedia, kan. Jadi
mari silahkan dipilih sesuai keinginan membayar lewat mana. Oke, jadi sudah sangat beragam sekali cara untuk bisa membayar dan sudah disesuaikan dengan anak-anak zaman sekarang yang mungkin sudah akrab dengan e-commerce dan juga pembayaran-pembayaran yang sudah sangat canggih dan juga banyak pilihannya ya. Jadi tidak ada alasan lagi bagi masyarakat untuk menunda-nunda pembayaran pajak karena sebenarnya pajak itu manfaatnya kembali lagi ke kita sendiri gitu. Nah pemirsa jangan kemana-mana karena masih ada satu segmen lagi. Ketika kita sudah mengulas mengenai PBB masih ada beberapa jenis pajak daerah yang bisa kita ulas dan informasinya akan kita sajikan khusus hanya untuk Anda pendengar Suara Jember. Jangan kemana-mana karena kita akan kembali.